yang lurus. Kan posisi awalnya yang A ini kan lurus, dia vertikal. Terus dia jadi miring. Nah, ini sudutnya berapa itu yang disebut shear strain. Shear angle, tanda plus arah jarum jam, tanda minus berlawanan. Dasar lah ya. Strain ellipse. Nah, kalau di geologi itu ada beberapa pemodelan sih. Cuma pemodelan paling umum buat identifikasi shear, strain sama stress itu menggunakan sudut elips. Ini kalau aku biasanya pakai ini, yang namanya nih model Harding structure. Ini kan dari bentuk awalnya bulat. Nah, dia jadi miring gini tuh sudut-sudutnya atau pergeserannya tuh seberapa jauh, seberapa sudutnya tuh ini. Ini kita nggak dibahas, ini cuma pengenalan. Kasih tahu aja. Pakai namanya ellipsoid atau strain ellipse untuk menggambarkan perubahan bentuk dari bagaimana bentuk dari lingkaran ke suatu bentuk elips. Nah, strain ellipse sendiri kebagi jadi dua, instantaneous strain ellipse dan finite strain ellipse. Kalau instantaneous strain ellipse itu kan kalau di sini menggambarkan bagaimana sebuah lingkaran dipengaruhi oleh deformasi secara bertahap. Secara gampangnya, instantaneous strain ellipse itu deformasi yang bertahap. Ini tuh yang kita lihat gini. Ini tuh strain ellipse atau deformasi yang sedang berlangsung atau terjadi pada suatu saat tertentu. Jadi misal ini mana ya? Nah, misal ini kan sudut awal. Nah, dari A ke ini kan ada beberapa tahapan kan. Ini tuh instantaneous strain ellipse. Tapi ini bisa juga didefinisikan B ini sendiri juga, ini ku singkat ya, ISE, instantaneous strain ellipse. Nah, B ini sendiri juga ISE, C ini juga ISE. Pokoknya ISE ini yang lagi berlangsung gitu. Bedanya sama finite strain ellipse itu hasil akhir atau udah hasil finalnya lah, strain total yang dialami oleh sebuah lingkaran. Ini gini. Nah, ini udah hasil akhir gimana sih? Ya ini hasil akhirnya tuh yang ini yang miring ini. Ini udah jadi kayak gini tuh. Ini namanya finite strain ellipse. Terus nih, definisi simple shear dan pure shear. Ini gampangnya kasih gambar. Simple shear itu kayak gini. Non coaxial strain. Dia di kotak terus miring. Gampangnya kalau dia miring itu simple shear, kalau dia kayak termampatkan atau flattening atau ditipisin gitu namanya pure shear. Pure kan alami ya. Alami gampangnya alami, enggak gravitasi kan alami kan. Gravitasi kan ke bawah, enggak ke kanan atau ke kiri kan. Nah, ini pure shear. Ini udah sih. Nah, ini hitung-hitungan enggak ada sih. Ini kayak contohnya yang tadi homogeneous, inhomogeneous. Kalau homogeneous tadi kan yang nilainya sama, inhomogeneous yang tidak sama. Dari PPT ini ada yang mau tanyain enggak? Man, kah? Coba bahas contoh soal gitu. Anjing, aku aja gak paham pun. Aku aja contek kau, Cok. Ini sebenarnya gak kepake. Aku pun baru tahu rumus ini di sini, Cok. Gokil. Bahas ya. Misalnya satu deformasi yang terjadi pada fosil yang bentuk berat dan penampang menjadi LSD. Kita berbeda masuk ke maksimum SAD dan posisi perbandingan SB. Ditanyakan berapa harga S dan E pada deformasi tersebut. Diketahui dari hasil itu. Ini kalian lihat tugas kalian masing-masing lah. Aku belum belajar ini, Cok. Lanjutlah ya. Ini aku baru tahu rumus-rumus ini di sini, anjir. Gak penting ini. Lanjut, Kak.
lanjut. Aduh. Tuh, lanjut analisa dinamika. Analisa dinamika kan tadi interpretasi. Jadi sebenarnya secara umum geologi itu nggak ada ilmu pasti. Semua itu interpretasi. Kalau dosenku bilang geologi itu dongeng. Emang bener nggak ada hasil nggak ada rumus aslinya gitu. Nah, ini tuh interpretasi stres yang menyebabkan deformasi, asal gayanya dari mana, terus hubungan antara stres, strain, dan kekuatan batuannya itu gimana. Gak kasih tahu lagi, stres itu gayanya, strain itu perubahannya. Lanjut lagi. Nah, gaya cara fisika ya F, M kali A. Kenapa, Dir? Pencet. Sorry, ide yang mencet. Lanjut. Ya, ya gaya gaya secara umum lah ya. Jenis gaya itu ada dua, body force and surface force. Body force itu yang bekerja di suatu massa batuan yang gayanya itu berasal dari massa tubuh batuan itu sendiri. Dia bukan dari gaya yang bekerja di sekelilingnya. Ibaratnya kayak body force itu kayak gaya internal. Misalnya kayak gaya gravitasi, elektromagnetik kan gaya internal kan. Dia nggak dari gaya luar gitu. Kalau surface force itu yang bekerja di permukaan bidang kontak. Ibaratnya ini kayak ada gaya gaya eksternal gitu. Kalau tadi internal nih eksternal nih. Contoh efek gaya akibat pembebanan. Pembebanan kan berarti ada sesuatu tubuh batuan, terus dia dikasih beban tambahan lagi kan. Nah, gayanya itu berasal dari beban baru itu. Itu surface force. Kalau body force itu gaya yang ada di internal batuan tersebut. Massa berat, ya massa itu massa berat kali massa kali gravitasi. Gaya sebagai vektor. Paham lah ya, fisika. Traksi. Nah, traksi ini yang kita pakai. Ini yang kita sebut stres itu sebenarnya traksi. Gaya yang bekerja berdasarkan persatuan luas atau F per A. Ini juga fisika. Nah, ini. Ini tuh traksi. Ini traksi positif, ini negatif. Mungkin kalian ada yang tanya ya, kenapa positif yang kompresi, kenapa yang ini yang ekstensi itu yang negatif. Karena menurutku ya secara umum, lagi dan lagi kan secara umum gravitasi selalu mengarah ke bawah. Nah, secara umum, secara normalnya, strain yang terjadi, traksi yang terjadi itu dia kompresi karena kan pembebanan dari atas ke bawah kan, nggak dari bawah ke nggak yang dari dalam terus keluar terus dia batuannya jadi melar kan. Nah, otomatis dia yang dianggap positif tuh kayak gini yang berkompresi. Nah, sebaliknya otomatis yang negatif berarti yang tensil atau yang tertarik. Nah, ini yang shear traction component. Kalau negatif ini sebenarnya ke arah kanan kiri aku tadi udah research di GPT itu ini tuh kayak gak ada ilmu pastinya gitu. Kalau shear yang positif yang atas harus ke kiri, yang kanan yang ke bawah harus ke kanan gitu. Itu sebenarnya nggak ada aslinya, itu cuma kayak perjanjian atau kesepakatan aja sih, kesepakatan kalau anggap ya kalau yang kiri atas tuh positif, kalau bawah tuh negatif. Itu tuh pun di beberapa buku tuh beda-beda. Ada yang menyebutkan kalau shear yang positif tuh atasnya ke kanan. Cuma kalau mungkin di sini dia dianggap atas ke kiri yaitu positif karena ini lihat dari ini. Lihat dari gambar-gambar yang di sini. Dia kan ini kompresi kan. T down T up-nya gini. Nah, shear traction itu mengarah ke titik ini, ke arah titik pertemuan atau titik apa ya? Titik kompresi itu loh. Nah, ini kan kalau digambar lagi kan, yang atas ke kiri, bawah ke kanan kan. Nah, ini jadinya kayak gini. Makanya dia dianggap positif. Kalau yang bawah, ini kan ekstensi kan. Ini ke atas, ini ke bawah.
Nah, shear-nya dia tuh yang atas ke kanan, yang kiri ke bawah. Makanya yang ini dianggap negatif. Cuma kalau secara spesifiknya tuh sebenarnya nggak ada ketentuan kanan atas itu negatif atau positif. Nah, di stres yang kayak aku sebut tadi itu kayak traksi F per A, gaya yang bekerja. Stres akan mendeformasi. Nah, stres ini sebenarnya nggak bakal ada efek kalau dia besarnya nggak melebihi batas kekuatan batuan tersebut. Gampangannya gini, kalau kita dorong orang, kalau kita dorongnya cuma pelan, gaya dorong kita anggap stres ya. Nah, kita dorongnya pelan kan nggak ada efek apapun kan. Kalau kita dorongnya lebih dari kekuatan orang tersebut buat menahan gaya dorong kan, dia bakal oleng gitu kan. Nah, sampai dia jadi oleng, itu namanya deformasi. Yang menyebabkannya itu namanya stres. Atau kalau kita sebut tadi gaya dorongnya itu. Nah, ini ibunya aja bingung apalagi aku ya. Jujur. Ini nggak usah. Udah sih. Oh, ini deformasi plastik. Deformasi plastik tuh, jadi batuan tuh nggak serta-merta semua langsung patah, langsung jadi sesar gitu. Sebelum dia jadi sesar, dia tuh mengalami yang namanya plastis dulu. Kayak kalian ke penggaris, kan nggak langsung patah dia kan miring dulu, jadi lipatan terus kalau dia udah over dari kekuatan batuan tersebut, dia kan baru patah. Nah, sebelum dia patah tuh namanya deformasi plastik. Ini deformasi yang menghasilkan perubahan dari material pada mengalami pecah atau yang kita sebut ductile. Kalau yang langsung pecah itu namanya brittle. Sebelum menyampai batas elastik itu dia masih deformasinya plastis atau bisa disebut deformasi liat. Nah, di atas batas ini contoh akan mengalami ratakan atau pecah atau brittle failure. Nah, kekuatan batuan atau batas elastis tersebut berdasarkan dari komposisi batuannya. Kalau ini kan, ini tuh nama batu. Nah, komposisi batuan tuh ya kayak mineral kayak kuarsa apa lagi? Kuarsa hornblende, plagioklas gitu-gitu. Nah, ini kenapa kuarsit paling kuat? Karena kuarsit kan isinya kuarsa semua kan. Di mana kuarsa itu memiliki kekuatan 7 skala Mohs. Yang ibaratnya udah kuat banget lah. Kalau 8, 9, 10 tuh material-material atau mineral-mineral yang nggak umum di batuan. Dia tuh kayak trace element namanya. Mineral jejak, unsur jejak. Unsur-unsur yang keberadaannya tuh paling di bawah 1% gitu. Kayak 10 kayak diamond. Diamond kan nggak semua batuan punya diamond kan. Kalau kuarsa tuh udah umum banget. Dia bahkan bisa lebih dari 50%. Udah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman kah? Aman, pening dikit. Jujur penjelasan ibunya tuh sebenarnya muter-muter, Cok, dan materinya tuh nggak menjurus gitu. Dia bingung mau Asli, jelasin yang mana. setuju. Bahkan aku ini aja baru lihat ini aja. Kayak gini-gini nggak penting, ini fisika, Cok, bukan geologi anjir. Buat apa anjir? Ibunya pun pening kemarin, Mas. Ibunya pun Bingung. bingung di debat sama kita. Mastiin aja ke kita dia. Ini bener kan kayak gini. Top, top. Di kelas A kan nurut-nurut aja mereka, makanya dia gampang. Riva. Oke. Ah, Berarti di UGM itu ya nggak ono ngitung-ngitung ini toh. Apa cuman di sini ya toh? Apa di ono, UGM ya ono? ono. Ono Hitung-hitung mah cuman ono. Cuma yo yang penting-penting aja. oh berarti ki kurang penting ngono berarti ya. Ini nang geologi, ilmu geologi. Ya boh ya kan aku kayak orang semester, aku udah ngerti ke depannya iki menurutku penting sih analisis stres, cuma mungkin caranya aja sih. Oh, cara nyampe no ibu yo. Betul, masih. Nah, Oke, oke. ketebalan kedalaman ini kristal tak hitung. Dan Nggak metode perlu metode dijelasin perhitungan tuh kenapa.
Apa? Nay? Enggak, Steven bilang cara ngejelasin ibunya nggak perlu dijelasin lagi. Nggak usah disebut Emang lah. nggak jelas. Emang nggak jelas. Sama PJ-nya. Nah, itu anaknya malah keluar cok PJ ya. Hama bener PJ itu. Waduh. Wah, Ya. mic apa itu? Ya, Ya itu kakak PJ-nya suruh meresum lah ya kan. apa? Mick Faris kayak Mick Riva kemarin, Cok. Wah, ngejek jir. Faris Sama-sama kayak tiap hari kayak gini cok. Tiap hari bidra kayak gini. Dari awal bidra kayak gini cok. PJ-nya minimal ngeresum lah. Iya, PJ Ngejelasin ini enggak? suruh ngeresum ya atau enggak sampaikan secara langsung ini apa yang telah disampaikan. Baru kita tes, baru kita tes. Gini sih pen, pokoknya semua perhitungan kan nggak cuma satu cara kan. Kayak matematika kan nggak semua perhitungan satu cara kan. Nah mungkin metode yang dipakai ibunya sama metode pas aku dulu di UGM tuh beda. Itu aja sih. Beda analisis, beda cara analisis. Lanjut ini PP terakhir, alhamdulillah ya Allah. Kita bahas ketebalan dan kedalaman. Apa beda-bedanya? Ketebalan adalah tegak lurus antara dua bidang saja yang merupakan bidang lapisan batuan ke dalam. Gampangnya gini, ketebalan tuh ya udah tebal. Seberapa tebal suatu lapisan batuan itu? Ya dihitungnya dari atas sampai bawah kan. Kalau kalian ngitung ketebalan apa misal pintu itu kan kita kayak kalau di fisika kayak pakai jangka sorong itu kan ketebalan kan, kayak jangka sorong itu ketebalan gampangnya gitulah. Kalau kedalaman itu misal di nih ini tuh ketebalannya tuh segini nih. Nggak nampak Rip di sini. Nampak ah, Nampak. aku lihat di zoom HP ku ya man, nggak bisa bohong kawan. Ini ketebalan tuh yang ini, misal ini ketebalan segini, atau kalau misal ini apanya itu namanya, ya ini ketebalan lah. Kalau kedalaman itu dari bidang horizontal ke suatu titik tertentu, kan ini miring kan, otomatis ini ke sini sama ini ke sini kan beda kan, kedalamannya. Misalnya 1 meter ini bisa 0,5 meter kan, itu perbedaannya itu sih. Kedalaman tuh dari bidang rata ke suatu titik di suatu struktur gitu. Pahamlah ketebalan kedalaman, Cok. Simpel ini. Misal ini D ini dia tuh nilainya nggak sama ke sini. Semakin ke sini semakin kecil kan. Kalau ketebalan itu konstan gitu. So, T-nya tuh konstan gitu. Paham nggak? Siap. Ini bisa diukur langsung secara langsung, bisa pakai tali atau ini pakai namanya Jacob, tongkat Jacob. Kalau tidak langsung yaitu yang kemarin kita diajarin. Nah, ini ada beberapa rumus. Kalau bidangnya itu kalau dia bidangnya tidak menyudut, maksudnya lapisannya tuh nggak menyudut. Ini kan sejajar kan lapisannya. Dia pakai rumusnya omega sin theta. Omega ini kemiringan lereng. Nah, gini. Pakai gambar ini lagi. Ibaratnya ini kan lereng kan. Segede ini kan lereng kan. Semiring ini kan lereng kan. Nah, kita misal ada lapisan di dalamnya kayak gini. Merah ini. Nah, ini kan nggak miring kan. Dia sejajar kan. Maksudnya bukan sejajar dari ininya ya, bukan sejajar dari miring ini ya, tapi sejajar dari bidang lurus. Dia kayak nggak miring-miring itulah. Nah, itu pakainya W sin theta, W, omega sin theta. Omega itu iya. Omega sin ini baca ya, sin tau. Ya sin theta lah. Omega itu kemiringan lerengnya. Ini tuh berapa? Berarti ibaratnya kayak dipnya lah omega itu. Kalau di sini ya, belum tentu yang dipakai dip.
Berarti 55 derajat dikali sin. Ini sin sudutnya ini. Sin ini. Ini berapa ini? Kebalik. Salah. Saya revisi. Omega itu kemiringan lereng. Theta itu dipnya. Dip lapisannya. Harusnya ya. Ya sudutnya inilah. Ini dipnya. Itu omega. Nah ini ada dua. Yang kiri atas itu dipakai kalau bidang lapisannya itu sejajar dengan dengan kemiringan lerengnya. Kemiringan lerengnya gini. Nah, lapisannya tuh gini. Ini kan sejajar kan? Ya enggak. Nah, ini kan sejajar. Dia tuh kayak lerengnya miring ke bawah, lapisannya juga miring ke bawah. Nah, itu sejajar. Jadi pakainya minus. Cuma kalau yang kanan bawah itu bedanya. Ini lapisannya gini. Nah, bidangnya tuh gini. Ibaratnya ini lereng. Harusnya kalau sejajar kan dia ikut miringnya ke bawah, turun ke bawah kan. Aduh. Cuma yang kanan bawah itu miringnya ke atas. Beda gitu loh. Nggak sejajar gitu. Tuh. Dari ketebalan, ada yang mau ditanyakan nggak? Hah? Iya benar. Omega itu kemiringan lereng kan? Sorry. Omega tuh jarak kan? salah. Omega tuh iya salah. Omega tuh panjang lerengnya. Salah. Yang kemiringan lerengnya itu yang ini beta. Apa ini gamma? Apa? Delta. Iya berarti delta. Iya. Salah. Sorry. Sudut lerengnya tuh yang delta. Sudut kemiringan. Iya, sudut kemiringannya yang ini yang tau. Lebar singkapannya yang omega. Saya revisi, saya. Dari ketebalan ada yang mau tanyain nggak? Oh, terakhir. Lanjut ya, lanjut kedalaman. Kedalaman ini nilainya tergantung dari jaraknya. Misal, nih, ya dalamnya ini sama ini ya beda. Otomatis yang ini lebih dalam kan. Dengan cara membuat kemana? Nah ini ada dua. Aduh, apa ini? Sabar. D N tan theta. Jarak tegak lurus dari singkapan ke titik tertentu. Jarak dari tegak lurus. Sabar. Oh, nah, kan kedalaman diukur dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kan nggak nilainya nggak sama kan? Nah, ini tuh lapisannya kayak menurutku lapisannya gini. Nah, merah tuh lapisannya. Set. M. Jarak M. M jarak tegak lurus dari singkapan ke titik tertentu. Singkapan ke titik tertentu. MS ya di Topri? Eme iku lho, teko apa namanya? Teko titik M. Dure D.
Oh, ini nih. Kalau lihat dari sini, M itu kayak ibaratnya kayak panjang apa ya, panjang strike. Ya nggak sih? Bukan, ya panjang strike. Sepanjang itu berapa? Tapi dia diproyeksi ke bidang horizontal. Nah, ke titik tertentu tuh titik tegak lurusnya gitu loh. Titik proyeksinya itu M. Kalau D kedalaman, kalau delta itu kemiringan lapisan, berarti dia kemiringan lapisan apa? Deep. Delta tuh deepnya. Tau itu top, cok. Jarak zoom ini. Tau berarti kemiringan lereng. Iya. Iya gak sih? Iya. Iya aja berarti. Ya, tau itu kemiringan lerengnya. Ini kemarin ibunya ngasih contoh gak sih? Wah, ini pula. Dari kedalaman ada yang bingung nggak? Aku aja bingung, cok. Ibunya pun bingung. Apalin ini aja sih kayaknya. Apalin rumus-rumusnya aja sih. Paling yang ditanya rumus. Rif. Aku Oh, arep takok. oke. Aku arep takok. Kaya ini keseluruhan ya dari yang struktur bidang, garis sama tebal dalam. Itu ono nggak? Kan kita gambar, misal disuruh gambar ya. Itu ono urutan ngerjain ini nggak? Misalnya suruh nyari apparent deep. Itu urutan ngerjainnya gimana? Terus ke tegak lurus terus yang selanjutnya yang ke plunge sama pitch itu urutan ngerjainnya gimana? Terus yang terakhir kedalaman sama tebal itu urutan ngerjainnya gimana biar ya bisa punya gambaran lah, biar ngerti urutannya gitu setidaknya. Meskipun hasilnya salah gitu. Oke, makasih yo. Oke. Secara umum, kalau urutan gambar tuh sebenarnya tergantung orang. Cuma kita nggambar data yang udah ada dulu. Biasanya kan data yang dikasih, misal strike dulu, strike atau dipnya dulu gitu kan. Nah itu yang digambar dulu, intinya itu. Baru kalian mau nyari apa dulu nih? Misal yang diketahui apparent dip, mau nyari true dip, berarti ya kalian sebenarnya nggak ada urutannya sih, karena tiap 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 tujuan, tiap gambar yang mau kita cari itu caranya beda-beda. Kalau kita praktek kemarin kan mau nyari apparent dip aja ada dua cara kan. Ada yang pakai satu apparent dip, ada yang pakai dua apparent dip kan. Jadi pokoknya sebisa mungkin gambar yang data yang udah punya dulu aja sih. Sama pakai dasar-dasar yang udah ditahu. Sama Oke, mending thank you. dilatih lagi pas 3 soal atau 4 atau 5 soal yang kemarin udah diajarin ibunya. Yang gambar-gambar itu. Jujur susah. Oke, thank you. Oke. Ada yang tanya lagi gak? Sebelumnya sorry ya kalau penjelasannya bingung sama kayak kedalaman ini aku belum terlalu paham. Sudah lupa. Ada yang mau tanya lagi kah? Landak jir. Aku mau tanya, yang terakhir itu loh, yang gambar paling akhir, itu terus jawaban akhirnya tuh gimana? Soalnya menurutku itu belum dapat jawaban aku. Jawaban akhir yang mana? Kalau enggak itu kirim itu aja gambarmu sama yang udah di itu rumusnya udah dimasukin gitu. Oh, iya. Kan kemarin kita udah gambar kan? Udah sampai yang dapat segitiga kedua kan? Kan kita udah gambar yang dapat gambar kubus-kubus. Terus kita udah ke proyeksi kan? Iya. Nah kan itu kita udah dapat data slope, data dip, sama data slope sama data dip. Tinggal dimasukin aja. Coba kita hitung.
Aku mau nanya, itu cara gambar kubusnya gimana sih? Aku bingung. Nah, itu Bona boleh dijelaskan, Bona. Sebenarnya tinggal tarik garis aja nggak sih, Bon? Asal panjang-panjangnya sama. Ya, Bon. Iya, tinggal tarik garis terus panjang sisinya disamakan aja. Ya Itu kayak kalian berarti gambar panjang setiap sisinya sama. Bagaimana sih? enggak sih. Kalau kemarin tuh balok bukan kubus. Jadi dua sisi itu sama, dua sisi juga. Wih, apa itu? Iya kan, Bon? Kubik kan? Kemarin Kubik lu apa? udah dibilang balok atau kubus. Yang Enggak langsung sih, sebenarnya sama aja, Cok. Bebas aja. Mau balok, mau kubus pun boleh aja. Iya. Karena nanti yang dipakai bukan itu buat ngitungnya. Yang dipakai yang gambar baru yang udah diproyeksi itu. Kan Terus sudut itu dan kubusnya buat apa? Itu buat pemodelan aja, pemodelan singkapan yang kita gambar tuh kayak gimana hasilnya itu kayak gini, kemiringannya kayak gitu. Jadi Pikir nggak kepake ini nggak aja kepake gambarmu. banget. Gitu. Oh, Tunjukin. Gimana cara mutar? Cara muter kamera gimana sih? Paris, bungkam Paris. kayak lagi di medan perang, Cok. Nanti aku fotoin lah. Ntar aku fotoin. Oke, makasih. Sama itu ya, sama udah ketemu jawabannya. Ngelunjak bajingan. Kalian Ya, kok sih. Belum hitung. Mas Rifa mau tanya dong. Oi. Tadi yang bagian normal traksi sama shear traksi tadi loh. Ya, Nah, pertanyaanku gini, yang bagian normal traksi itu kan sebenarnya kalau kayak dia ngepres itu plus, kalau dia ketarik min gitu kan. nah, Terus itu berlaku juga nggak sama yang shear traksi? Kayak nah, contoh, oke. Aku paham. Nah, oke. kalau aku mau GPT, Dra. Kalau normal traksi yang kompresi sama yang tensional itu kayaknya udah menurutku kayaknya udah logik gitu loh. Kalau yang kompres itu plus, kalau yang negatif itu min. Cuma yang shear ini GPT itu tadi ngasih tahu kalau pertamanya kanan ke atas ke kanan tuh positif. Which mean itu kebalikan sama yang digambar PPT kan. Iya, Terus iya. Kusangga akhirnya dia ngasih tahu kalau positif negatif itu nggak berdasarkan arah misal atasnya ke kanan atau bawahnya ke kiri. Itu tuh cuma kayak kesepakatan aja. Kesepakatan si kalau ini ya si penulis bukunya kalau dia menulis menggambarkan kalau ke kiri atas ke kiri itu positif karena ini apa? Oke. Mana dia? Mana dia, Dra? Oh ini. Karena menurutku dia menganggap kiri atas sebagai positif karena ini loh, dia representasi ini. Nah Iya. ini loh, ini kan kiri ke atas, kanan ke bawah, bawah ke kanan, sorry. Nah, dia dianggapnya positif. Sini, ini ke sana. Berarti kalau misal itu garisnya dari kiri atas ke kanan bawah, jadi kebalikannya gitu, kalau yang atas ke kanan jadinya positif ya? Apa piye? Nah, aku nemu. Misal, kan ini miringnya ke sini kan, serawat. Nah, misal tak gawe miringnya ini, otomatis
shear stress-nya kan ini yang atas menuju ke sini kan. Nah, ini kan podo karo saiki malahan. Ya enggak? Iya, iya, iya. Ya, karena lah. Berarti dianggap positif negatif itu dari ininya aja, dari apa namanya? Dari yang ini, yang kompresi sama tensi aja, harus yang ini tuh mengikuti. Berarti tadi kalau misal dia garisnya dibalik, terus yang kanan ke kiri itu plus atau minus? Apa? Yang gambarmu yang kamu buat tadi loh, yang di bawah itu. Ya, ini tetap negatif karena tensional kan negatif. Iya. Berarti Ya sebenarnya wes. itu nggak ngaruh ya kalau misal atas ke kanan atau ke kiri itu nggak ngaruh ya? Oh, Kak. Kuwi iki Oh. kayak ya kesepakatan wae ben ana sik negatif ana sik dianggap positif. Gak mungkin dua-duanya positif dong. Iya, iya. Oke, Itu sih. Ada lagi kah? Biar lanjut ke itu Cok, algo Cok, belum belajar anjir. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Masih ngerti aku kok. Iya, iya. Ya, Bon. Ya, selamat malam ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk sholat ya bagi yang muslim, makan atau minum ya. Setelah ini kita akan nge-push apa namanya W3 School sampai jam 5 subuh untuk menamatkan Alpro. Ini bisa dipahami dan dilaksanakan. Lalu setelah ini akan ada jarkom terkait kegiatan di hari Jumat untuk nanti informasi lebih lanjutnya akan disampaikan setelah jarkomnya keluar. Saat ini mungkin kita fokus belajar dulu aja ya. Membantai-bantai G-stroke dan juga Alpro. Semangat, manfaatkan waktu istirahat yang ada, jangan ketiduran ya. Terima kasih. Awakmu kayak kondektur bus Riz. Mas, cangkeme sing toto Mas. Tahu sekolah gak itu Mas? Iya, iya, iya. Setuju. Jumat TID. Oke, kita akan lanjut lagi di pukul 20.30 Alpro bersama rekan Raffi Yunanda ya. Davik. Gua nggak ngerti bangke. Ini Nanda merendah aja nih bangke buat emang. Kan semester 7 ya, semester 7 programming. IPK gua 1, Pukima. Gue Isan. Kau ngapain San? Bermalam. Lagi makan dia, Pik. Kasih unjuk. Sumpah tuh bocah makan 2 jam main gue bingung dah. Ini boleh live Zoom atau harus stay di Zoom nih? Riz, tutorial beraso Riz. Iklan. Sholat dulu. Ini kenapa kita nggak pakai Discord aja sih? Kan Discord udah dibuat.
Aku nak meletup. Selagi premium digunakan lah dulu ini. Iya sih, betul sih. Tolong ada pocong di kehakiman ini. Bon, bujang itu apa, Bon? What the fuck? Kenapa, Cok? Sumpah itu pocongnya mukanya kayak mirip Jokowi gitu anjing. Bohong. Wih, apa ini? Jokowi ini. Ya, siap salah dan izinan. Teman kau kah? Seangkatan kah? Pocongnya lagi masak sama Indra. Pocong nggak pakai putih ya, baru tahu aku. Tapi sumpah ini nggak bohong, ini pocongnya pocong begal anjing. Bawa pisau, Cok, gak lucu banget anjing. Pocongnya mau pisau. Dapik, kau jahat banget, Pik. Nggak aku sama pocong, Pik. Don't talk too much, my friend. Oh, ini Buka grup, weh. Join Zoom. Yang MB buka grup, weh. beli barunya pakai uang kas, Rip. Tergantung. Kalau kalian pada request Corksicle ya pakai uang sendiri. Mana ada duit? Kau kemarin bilang gitu. Izin bertanya nih, join Zoom uang kesejar dari Pak. kelas enak nggak? Join aja. Itu Nggak usah, sebenarnya buat hari nggak usah. Jumat sih. Buat hari Jumat itu kita Ada acara apa, Pak? yang lomba itu, Mas. Lomba apa? Lomba. Jadi ada lomba di Poltekkes sama di Poltekkes Pasca. Jadi supporter kita gitu. Iya, Cok. Ya kita di Iya. situ kan, Bud. Iya, makanya kan supporter kan apa hari Jumat? Kami udah di list, Cok. Udah di list senior, anjir. Iya. Jadinya Ayo boleh guys, nggak? ikut Cok. Ultras. Jadinya boleh nggak? Masa kita supporternya nyanyi Mars BMKG, anjing? Kita aja nggak punya Ini. lagu. Ayo, buat yuk, buat lagu yuk. Ya, Dirga Sena. Buat SMKG. Selamat pagi senior. Iya. Butuh Selamat capu pagi berarti. pembina, selamat pagi senior. Sama Poltekkes biaya mayamin, Cok. Ya, Maya. Sholat. Skip, astagfirullahaladzim. Masih panjang waktu. Baik, kalian gambar ya. Udah pasti keluar itu 1-2 soal. Atau bahkan bisa aja nggak ada teori, Cok. Pal, kau belajar algo nggak, Pal? Sebelahan, Pal? Besok kan Aku fokus algo dari sore tadi, Mas. Banyak sih. Iya, kuisnya banyak kali. besok kan gabung sama GFA. Itu kita beda kelas apa jadi satu kelas? Sebelahan kayak biasa gak sih? 605. Oh. Terus ibunya gonta-ganti ruangan gitu sambil jaga itu. Kan ada pembantu Phuket. Pembantu Phuket. Admin Prodi. Ini kan nggak belajar sama GFA, kan? Ntar kita kena ini lagi. Tadi join kok. Siapa? Sani. Tadi sempat masuk. Mereka udah belajar sendiri ya sih? Kan mereka ada Fajar. Anjay, Fajar. Lah katanya ini mau diagendakan kemarin yang ngajar Fajar. Kelamaan mikir. Kau udah belajar belum, Pal? Sumpah, Pal. Banyak kali, Cok. Ini berapa soal, Cok? 90 ada? Enggak, itu 60-an. Kuisnya 25. Berarti ini
exercise-nya 60. Ini semua yang keluar dari sini, Cok. Gila, SSS-nya pokoknya berapa? Katanya kemarin itu 60 pilgan, 2-nya esai. Iya, 60 kira pilgan, ana sik pilgan ana sik isian. Isiannya kaya ngisi prom ya ki persis kaya 99 soal, Pal. Kak 99. Itu 99 exercise gak sih? Iya. Oh. Satu exercise ono 3 sampai 8 lah soal. Berarti 100 lebih dong. Lebih. Buset. Ngebul, es. Tapi bukannya itu yang dipelajarin tuh yang dikirim sama apa Nanda aja. Itu kan udah semuanya kita pelajari yang di Iya lagi. webnya itu. Cuman beberapa kok itu. Iya, kata Nanda tadi kutanya juga gitu. Kayak Boris, dekorator ini lambda nggak kepake aja. Lambda apa? Nggak. X B A min B 5 min 3. Kasih W, kasih O. Lambda function can take multiple argument. True. Lambda function can have more than false. Create lambda. Lambda parameter A returns it. Soal apa tuh? Nggak tahu, nggak paham. Lambda tuh apa tuh? Nggak tahu. Nggak semua kan berarti? Bapas. Ini yang dikirim Bona apa cuy? Bon 2026 tadi ini Bon. Iya cu. Damn. Anjrit. Nanda, bahas ini Nanda. Ikat. Wih, tapi ini soalnya plek sama yang exercise cuy. Nomor 3 tuh. Berapa soal nih, Cok? Identification in Python is already readable only. 60 anjay. Real ini kata gua mah. Define itu apa? Real ini kata gua mah. Fun fact G of A disebutin nilainya, Cok. Yang 100 sama di atas 90. Langsung. A plus 2 apa ya? Tadi katanya tadi. Yang 100 tuh Joshua. Oma, respect like, respect. Joshua, Christian. Anjrit. Terus Molaski. Sama satunya siapa gitu lupa. Terus 90 plusnya ya anak-anak itu. Katanya mereka sederet 90 plus coba ya. Tahu sendiri lah. Tergantung pusat, boy. Ngerjainnya di lab. Iya. Oh, gampang nek di lab. Oh, bener-bener plek-tiplek ini Mas. Tapi sama apa beda nggak ya? Soalnya itu ditulis beneran geofisika 2A. Bisa jadi tempat kita disusahin gara-gara kemarin bilangnya GF 2B nilainya lebih tinggi daripada GF A. Apa tuh? Emang bapaknya mau itu bikin soal lagi? Malas. Ya, siapa tahu diubah gitu kan ya, di rolling gitu. Semoga enggak. Jika kayak sama aja, tapi emang Udahlah bahas ini aja juga. Pasti paling nomor-nomornya tok sing diacak. Enggak jauh-jauh dari ini. Yakin aku. Cuma ini doang kok. Apa? Apa, Pal? Enggak jauh-jauh dari gini soalnya. Yang di exercise juga kok gini-gini doang. Oh, udah ngerjain semua, Pal? Belum semua sih. Cuman yang dari Raffi itu kan, Raffi kan beberapa udah nyebutin poin-poinnya kan yang mungkin materi yang udah dibahas bapaknya itu. Oh, Cok, bilang GF A, Cok. Makasih. Nanti kita ini lagi nggak enak lah, Cok. Dari Diharapkan supaya masuk Zoom ya.
Min satu. Cuma apa? Ayolah STMKG. Ay. Kami. Aku harus sholat sih. Kawan caponya, Cok. Maskot Wan. Pakai apa kek? Mulai lagi jam berapa? 30 katanya. Ya Allah. Udah lama dulu nggak sih? Nggak gitu, Pik. Geologi struktur nih hama, Cok. Gilo. Beda apalagi. Dijamin 100 besok. Belajar geologi struktur aja nggak sih kita asu kayaknya. Woi. Mohon maaf ya rekan-rekan, ini rekan saya yang di sebelah saya ini sepertinya sedang berperang. Jadi mohon doanya. Dan sampai itu keluarkan kau, Riz. Tsunami kehakiman ya. Kalian kemarin yang foto sekali kemarin. Apa lagi soalnya? Kurangnya yang benar kan bisa. Enggak.